Ya. Jadi selanjutnya apa prioritas nomor 1 Yesus itu mati? Nah, ini kan gini, supaya kita jelas ya, bahwa kita sih udah mendengar sebenarnya berita kabar baik. Apa sih kabar baik atau Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu beritanya. Itu berita kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus, penulis 2/3 daripada surat-surat di Perjanjian Baru. Apa sih temanya kalau Paulus khotbah? Temanya segala dosa kamu diampuni dan kamu dibenarkan sepenuhnya. Ya. Nah, itulah menjadi dasar untuk kita bilang gini. Kan tadi persoalannya bagaimana kita jadi kudus. Nah, ya kan? Kita percaya dulu nih kebenaran yang diberikan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kita baca ayatnya 1 Korintus 15 ayat 13. 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sorry, 1 Korintus 15 ayat 3. Sorry. 1 Korintus 15 ayat 3. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kitab suci. Ya, sesuai kitab suci. Jadi sebab yang sangat penting, artinya prioritas pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tadi kan saya bilang ya apa? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Artinya dosa-dosa kita masih ada nggak? Nggak ada, ya. Sesuai dengan kitab suci itu. Ini artinya prioritas utama yang disampaikan. Jadi selanjutnya bagaimana Pak? Moral excellent tadi yang Bapak bilang. Ya? Nah, jadi kita bilangnya, jadi gini, kedudukan kita yang adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itulah yang menjadikan kita menerima semua supply Tuhan. Supply apa Pak? Jangan bicara duit melulu. Iya, semua supply. Ya. Nah, kita akan lihat supply apa? 1 Korintus 1 ayat 30. Coba Lili yang baca, Lili, Ibu Lili. Korintus 1 ayat 30. Ya, Lili. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Jadi dikatakan gini. Ya, tadi kan kita udah dengar bahwa apa prioritas pertama Tuhan Yesus datang ke bumi? Menghapus semua dosa kita, ya, menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang kita berada di dalam Yesus. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bukan hanya begini ya, Dia telah menjadi hikmat. Jadi Kristus hikmat kita. Sama-sama katakan, Kristus hikmat kita. Ya, wisdom. Kebenaran kita. Mika nggak usah dibolak-balik ke King James, nggak apa-apa. Ya, tapi itu di King James-nya bukan ia membenarkan ya, ia kebenaran kita. Ya, Kristus kebenaran saya, sama-sama katakan. Kristus kekudusan saya. Dan Kristus penebusan saya. Lihat ya, hikmat, kebenaran, kekudusan, dan penebusan kita. Wisdom, righteousness, holiness, redemption. Ya, menguduskan. Nah, lihat kan? Kata-katanya berarti kita memiliki Kristus sebagai moral excellent kita. Ya. Atau perilaku moral yang sempurna. Karena kita memiliki siapa? Kristus. Nah, kalau kita memiliki Kristus, Dia mentransformasi kita atau mengubahkan kita dari dalam keluar. Nah, ya, jadi bagaimana orang-orang di bawah kasih karunia itu menjadi kudus? Bukannya apa tuh? Modification, behavior modification, tampak keluar aja. Wah, kalau ngelihat sama orang atau apa, ya kita pakai topeng lah, ya. Apa tuh tadi? Hanya behavior modification, ya, modifikasi perilaku luar aja. Tetapi yang dari dalam keluar. Kenapa?
Kristus kekudusan saya. Nah, ini kalau masalah perilaku kan masalah kekudusan. Ya. Jadi sekali lagi, tidak benar kalau dikatakan bahwa kasih karunia adalah izin berbuat dosa, atau seolah-olah orang akan keluar setelah mendengar dosanya diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, atau di bawah air terjun darah Yesus yang menyucikan kita berkesinambungan, hore, keluar untuk berbuat dosa. Tidak sama sekali, ya. Malahan kita, pertama, kasih karunia itu menguduskan kita. Yesus itu prioritas utamanya apa tadi? Mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan kita, dan Dia itu adalah kekudusan kita dari dalam keluar. Ya. Jadi inilah kekuatan Allah, the power of God.